Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Afdial Makmur, nomor BP 190102 kelas 2E D3 Teknik Sipil, Politeknik Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan membacakan atau membawakan materi yaitu aliran berubah beraturan. Aliran berubah beraturan. Penurunan persamaan dasar aliran berubah beraturan dilakukan dengan menggunakan gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan profil muka air dari aliran berubah beraturan pada elemen sepanjang yang batasi lampang 1 dan 2. Tinggi tekanan total terhadap garis referensi pada tampang 1 adalah untuk rumus tekanan total terhadap garis referensi pada tampang 1 dapat kita lihat di bawah ini, yaitu H sama dengan tinggi tekanan total jarak vertikal dengan saluran terhadap garis referensi. D sama dengan kedalaman aliran dihitung terhadap garis tegak lurus dasar. Theta sama dengan sudut kemiringan dasar saluran. Alfa sama dengan koefisien energi. V sama dengan kecepatan aliran rata-rata panjang tampang 1. Selanjutnya, aliran mantap melalui saluran terbuka. Di sini yang dimaksud gambar tadi itu adalah yang ini. Di sini dapat kita lihat gambarnya. Di bagian atas ada garis horizontal dan garis energi kemiringan. Yang di bawah dasar saluran kemiringan garis referensi. Koefisien alfa biasanya mempunyai nilai antara 1,05 dan 1,40 yang dihitung berdasarkan distribusi vertikal dari kecepatan. Oleh karena profil kecepatan ini tidak diketahui, maka biasanya koefisien tersebut dihilangkan atau dianggap alfa sama dengan 1. Pada pengaliran tersebut beraturan, pada pengaliran berubah beraturan, sudut kemiringan dasar saluran biasanya kecil hingga D cos theta sama dengan Y. Dengan demikian, persamaan 4.31 dapat ditulis menjadi H sama dengan Z tambah Y tambah V kuadrat 2G per 2G. Diferensiasi persamaan 4.32 terhadap sumbu X akan menghasilkan DH per DX sama dengan DZ per DX tambah DY per DX tambah D per DX tutup buka kurung V kuadrat per 2G tutup kurung. Kemiringan garis energi didefinisikan sebagai bisa kita lihat di sini. Maaf soalnya gambarnya tulisannya nggak jelas. Sedangkan kemiringan dasar saluran adalah I0 sama dengan min dz per dx. Substitusi kemiringan tersebut ke dalam persamaan 4.33 akan didapat
Bisa kita lihat di sini. Min I1 sama dengan min I0 ditambah DY per DX tambah D per DX buka kurung V kuadrat per 2G tutup kurung, dan DY per DX tambah D per DX buka kurung V kuadrat per 2G tutup kurung sama dengan I0 kurang I1. Apabila suka kedua dari ruas kiri dikalikan DY akan dan kemudian diselesaikan untuk mencari DY per IR, maka akan didapatkan DY per DX sama dengan I0 kurang I1 per 1 tambah D per DY buka kurung V kuadrat per 2G tutup kurung. Di dalam pengaliran berubah beraturan, nilai D per DY buka kurung V kuadrat per 2G tutup kurung merupakan perubahan tinggi kecepatan. Oleh karena V sama dengan Q1A dengan Q adalah konstan dan dA per dy sama dengan T, maka tinggi kecepatan dapat dikembangkan sebagai berikut. D per dy buka kurung V kuadrat 2G tutup kurung sama dengan Q kuadrat per 2G dikurang dA min pangkat 2 per dy sama dengan min Q kuadrat per G4 pangkat 3 dA per dy, atau D per dy buka kurung V kuadrat per 2G tutup kurung sama dengan Q2T per GA3 pangkat 3. Dengan demikian persamaan 4.34 dapat ditulis dalam bentuk dapat kita lihat di sini. Dalam persamaan tersebut, kemiringan garis energi I1 dianggap sama dengan kemiringan garis energi pada pengaliran seragam. Apabila digunakan rumus Manning, kemiringan garis Manning adalah I1 sama dengan N kuadrat V kuadrat per R, yang sebagaimana bisa kita lihat di sini. Sedangkan jika digunakan rumus Cauchy adalah ini. Selanjutnya, aliran mantap melalui saluran terbuka. Di sini ada rumus I1 sama dengan V kuadrat per C kuadrat R, atau I1 sama dengan Q kuadrat P per C kuadrat A pangkat 3. Persamaan 4.35 merupakan persamaan diferensial aliran berubah beraturan yang dapat digunakan untuk memprediksi profil muka air dari aliran melalui saluran terbuka. Berdasarkan persamaan 4.35 tersebut,
Dapat dibedakan tiga kondisi muka air berdasarkan nilai dy per dx, seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. Baik, ini gambar yang dimaksud. Gambar 4.16 profil muka air. Jika dy per dx sama dengan 0, maka muka air sejajar dengan dasar saluran. Maka dy per dx lebih kecil dari 0, kedalaman air bertambah dengan arah aliran di sepanjang saluran. Maka dy per dx, maksud saya tadi lebih besar dan sekarang lebih kecil dari 0, kedalaman air berkurang dengan arah aliran di sepanjang saluran. Selanjutnya, klasifikasi profil muka air. Persamaan 4.35 akan digunakan untuk menentukan berbagai bentuk profil muka air yang banyak dijumpai dalam air tidak seragam. Di dalam persamaan tersebut, pembilang dan penyebut yang ada pada ruas karena dipengaruhi oleh karakteristik saluran dan debit aliran. Untuk menyederhanakan analisis, maka ditinjau suatu saluran lebar dan dangkal berbentuk segi 4 dengan debit konstan. Saluran dengan bentuk tampang lintang lain yang banyak dijumpai di lapangan mempunyai karakteristik profil tidak jauh berbeda dengan saluran yang ditinjau. Persamaan 4.35 dapat ditulis dalam bentuk seperti ini, bisa kita lihat. dy per dx sama dengan I0 buka kurung 1 dikurang I1 per I0 tutup kurung per I1 atau I, saya di sini nggak jelas, maaf kalau ada kesalahan. I per Q2 T per GA pangkat 3. Berdasarkan rumus banding kemiringan garis energi untuk saluran lebar dan dangkal diberikan oleh, bisa kita lihat di sini. Lanjut, untuk aliran seragam di mana I1 sama dengan I0 dan kedalaman aliran adalah IN. Di kedalaman normal, maka bisa kita lihat di sini. Untuk saluran segi 4, kedalaman kritis YC diberikan oleh YC sama dengan akar 2Q per GB 2 pangkat 2. Dengan menggunakan hubungan 3.39.A, 4.39.B, dan 4.39.C, maka persamaan 4.38 dapat ditulis dalam bentuk dy per dx sama dengan I0 1 kurang buka kurung YN per Y tutup kurung pangkat 10J per 1 kurang buka kurung Y per YC per Y tutup kurung pangkat 3. Persamaan 4.40 menggambarkan perubahan kedalaman pada arah aliran
Profil muka air akan berubah yang tergantung pada I0 dan apakah YN per Y dan YC per Y lebih besar atau lebih kecilnya dari suatu satu. Kemiringan dasar. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.